Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan paroki kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 442. Siapkan puji syukur 349.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Advent yang keempat. Tentu saja menjadi minggu terakhir dalam masa penantian kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Dan minggu ketiga Advent kita diantar untuk sungguh masuk dalam suasana sukacita karena kedatangan Sang Penyelamat semakin dekat. Dan lewat perayaan Ekaristi Kudus ini kita sungguh-sungguh juga diingatkan bahwa sukacita yang kita alami bukanlah hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi sukacita yang kita alami oleh karena kedatangan Sang Juru Selamat mesti menjadi sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai, sebagaimana digambarkan dalam Injil hari ini. Setelah Maria memperoleh kabar sukacita, ia bergegas menjumpai Elisabet sanaknya dan berbagi sukacita itu. Agar layak pantas segala harapan dan doa-doa kita lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini, dan agar sukacita kita sungguh semakin menjadi nyata, maka mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putramu sudah semakin mendekat. Bukalah kiranya hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Engkau telah menuntun kami di dalam masa-masa persiapan kami, dan Engkau menggembirakan hati kami ketika kedatangannya semakin dekat. Semoga kami sungguh dapat menyambutnya dalam suasana sukacita dan menggembirakan kami juga dalam menjalani seluruh kehidupan kami dan juga dalam pelayanan-pelayanan kami kepada sesama. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan
yang Engkau tambahkan lagi bagi hamba-Mu Ananda Aurelia Desti Natali yang pada hari ini genap 8 tahun. Kami mohon semoga sebagaimana kasih-Mu telah Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan dan hidupnya selama 8 tahun ini, Engkau juga senantiasa menuntunnya dalam kehidupan selanjutnya, dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, agar ia dapat bertumbuh berkembang dengan baik, terlebih dapat semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kasih. Berkati pula orang tuanya, agar mereka dapat dengan bijaksana mendampingi, memelihara, dan mendidik anak ini sehingga dapat bertumbuh dengan baik dalam kasih-Mu. Juga kami mohon karunia kesehatan dan perlindungan bagi Ananda Auxilia Vanessa. Semoga berkat dan kasih serta uluran tangan-Mu sungguh mendatangkan kekuatan dan kesehatan baru baginya untuk dapat menjalani kehidupannya dengan sukacita pula. Semua ini ya Allah, kami mohonkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah bersinar, maka yang duduk di atas para kerub tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami.
Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang dan ditanam oleh tangan kananmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkah hidup kami, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kita simak secara baik, Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya dalam situasi yang biasa, juga secara sederhana. Peristiwa Maria yang mengunjungi Elisabet sanaknya di pegunungan Yehuda adalah suatu peristiwa yang juga biasa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, di mana pada waktu-waktu tertentu kita menjumpai atau mengunjungi keluarga atau sanak kita, mungkin yang jauh ataukah yang dekat, atau dalam istilah saudara-saudari kita orang Muslim, silaturahmi atau silaturahim. Mau berjumpa dan sesuatu yang nampaknya sangat sederhana, tetapi justru di sanalah akan muncul dan tumbuh suatu sikap hidup yang baik ketika kita berjumpa dan saling berbagi sukacita atau kegembiraan yang kita alami. Peristiwa Maria mengunjungi Elisabet tentu saja peristiwa sederhana yang dipergunakan oleh Allah untuk menyatakan karya besar yang akan dikerjakannya untuk menyelamatkan umat manusia melalui Bunda Maria. Kita tahu bahwa Maria sebagai seorang perempuan sederhana yang juga ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, tentu saja bagi Maria menjadi pergolakan batin. Tetapi ia tidak melihatnya atau menilainya dari sisi kehidupan manusiawinya, tetapi ia mencoba melihat semua peristiwa itu dari sudut pandang imannya kepada Allah. Dan dengan demikian ia melihat bahwa apa yang ia terima dari malaikat Gabriel
sebagai sesuatu yang secara manusiawi tidak masuk akal, menjadi suatu karya besar ketika ia pandang dari sisi imannya. Demikian juga dalam kunjungannya kepada sanaknya Elisabet, suatu peristiwa yang sederhana, yang kadangkala juga dianggap sepele sebagai manusia, tetapi ketika Maria dan terlebih Elisabet melihatnya dari sudut pandang iman, maka menjadi suatu perkara yang sungguh besar yang dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan yang sederhana itu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabet yang merasa sebagai orang yang biasa, yang sederhana, yang tak pantas dikunjungi, tetapi dikunjungi oleh ibu Tuhan. Dan dalam perasaan yang tak pantas itu, ia mengalami sukacita. Ia mengalami kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus pada saat Maria datang ke rumahnya dan Maria memberi salam. Saya agak sulit membayangkan bagaimana ketika kita saling mengunjungi dan ketika berjumpa dan memberi salam, lalu yang diberi salam itu penuh dengan Roh Kudus, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil yang dialami oleh Elisabet. Tetapi kalau kita sungguh mau memahami cara Allah untuk mau datang di tengah-tengah umatnya, untuk mau datang menyelamatkan umatnya, maka kita dapat mengerti bahwa apa yang tak mungkin di dalam kehidupan kita manusia, dari sudut pandang kita manusia, akan selalu menjadi mungkin bagi Allah. Dan itu semakin nyata ketika kita manusia mau bekerja sama dengan Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Elisabet. Dua tokoh wanita yang berperan besar dalam karya penyelamatan Allah. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kerelaan mereka dengan sukacita menerima tawaran Allah untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Dalam segala keterbatasan mereka, mereka menyiapkan diri dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat Allah bagi umatnya. Maria yang sederhana, wanita muda, yang ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepadanya, tidak banyak neko, dan ia menerima dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, dalam segala kesederhanaannya. Elisabet yang secara usia dikatakan sudah cukup lanjut usia, dan tentu saja ia tetap bersedia menerima apa yang menjadi tawaran dan undangan Allah baginya untuk berperan serta dalam karya penyelamatan Allah. Maria mengandung Sang Juru Selamat. Elisabet mengandung Yohanes yang akan mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan,
kiranya peristiwa Maria dan Elizabeth yang dikisahkan dalam Injil hari ini, yang sesungguhnya adalah suatu peristiwa hidup manusiawi yang sederhana, yang biasa, namun bermakna sungguh luar biasa dalam karya penyelamatan karena kesiapsediaan kedua wanita sederhana ini menanggapi tawaran panggilan Allah untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Kiranya menjadi teladan bagi kita juga dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat beriman. Dalam situasi kita sekarang ini, di mana tentu saja kita dibutuhkan oleh gereja untuk terus menjadi sarana dalam mewartakan karya penyelamatan Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana karya penyelamatan Allah bagi umat manusia yang sederhana, yang secara sederhana dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus, dan kemudian diwartakan oleh para rasul terus menerus dan turun temurun. Umat yang mau percaya sungguh juga secara sederhana membagikan sukacita kegembiraan atas kehadiran Sang Juru Selamat itu hingga saat ini boleh kita alami, dan kita mau percaya bahwa apa yang disampaikan lewat firman itu sungguh-sungguh terlaksana. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Dan karena itulah kita mesti yakin bahwa apa yang telah kita dengarkan, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umat manusia dan menyelamatkan kita, kita mesti sungguh-sungguh pula berbahagia untuk mewartakannya, memberikan kesaksian, karena semuanya itu sungguh akan terlaksana. Dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, dan dalam seluruh kehidupan umat manusia yang percaya. Maria percaya, Elizabeth percaya. Mereka menerimanya, mereka menjalaninya dengan sukacita. Dan apa yang mereka percaya, apa yang mereka hidupi secara sederhana dan penuh sukacita, sungguh terlaksana dan mendatangkan keselamatan bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang percaya. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita juga ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, yang mungkin sangat sederhana, tetapi semuanya itu menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah yang sungguh terlaksana dalam kehidupan kita. Dan bagi siapa saja yang juga kita jumpai, yang juga mengalami kesaksian-kesaksian hidup kita dalam pewartaan kita, kita membawa sukacita, kegembiraan bagi orang-orang yang kita jumpai, sebagaimana Bunda Maria mendatangkan sukacita bagi Elizabeth yang ia jumpai. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan kembali dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, bersama dengan Ibu Maria kita percaya dengan teguh bahwa Allah memenuhi janji-janjinya. Bersama dengan Maria pula marilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga gereja umat Allah di dunia menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudari kita yang kecil miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga umat yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus, Sang Raja Damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga keadilan ditegakkan pada zaman kita. Semoga segala kebutuhan orang-orang miskin dipenuhi. Semoga semua orang saling mengampuni dan saling mengasihi karena menerima Yesus sebagai penyelamat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka yang hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga semua kelompok umat Kristiani yang akan merayakan kegembiraan Natal, baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan, serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga ataupun orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Aurelia Desti Natali yang hari ini genap berusia 8 tahun. Allah Bapa yang Maha Kasih, Sang Sumber kehidupan kami, sungguh kami bersyukur berbahagia bersama dengan anak kekasih Aurelia Desti Natali yang boleh Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam seluruh kehidupannya hingga pada usianya yang ke-8 tahun ini.
Tentu kasih-Mu yang telah nyata baginya, kiranya tetap Engkau nyatakan baginya dalam perjuangan hidup selanjutnya, agar saudari kami, anak kekasih Aurelia Destinatali ini dapat bertumbuh berkembang dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, terlebih bertumbuh untuk semakin mengenal kasih-Mu. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi kedua orang tuanya, berkati dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka sanggup dan mau terus mengusahakan pendampingan, pemeliharaan pendidikan bagi anak kekasih ini, sehingga sungguh dapat bertumbuh berkembang dengan baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Kita juga mohon karunia kesehatan dan perlindungan Allah buat anak kekasih Auxilia Vanessa. Ya Bapa yang maha baik, Putra-Mu Yesus Kristus telah berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang membutuhkannya. Kiranya tangan kasih Putra-Mu juga nyata bagi hamba-Mu, saudari kami, anak kekasih Auxilia Vanessa, agar ia memperoleh kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menjalani kehidupannya kembali dengan baik, mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Bapa di surga, anugerahkanlah Putra-Mu kepada kami, sebab kami sangat membutuhkannya. Dialah yang akan membaharui kami serta dunia ini. Pada Dia kami berharap kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 379. Siapkan puji syukur 391.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini
kita dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kiranya kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin mendekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga, dan komunitas kami. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman paroki hari Minggu Advent keempat tanggal 18 dan 19 Desember 2021. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar
dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang kedua, sumbangan untuk aksi Natal 2021 masih sangat dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana juga masih sangat dibutuhkan dan dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketiga, sumbangan Natal akan dibagikan oleh seksi sosial paroki kepada umat hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi bertempat di SD Frater Teratai 2. Yang keempat, sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu Advent ketiga sebanyak 140 lembar dengan nilai sebesar Rp7.100.000. Yang kelima, penerimaan sakramen tobat selama masa Advent dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis jam 5 sore sampai selesai. Umat yang ingin menerima sakramen tobat dipersilahkan datang ke paroki. Yang keenam, minggu depan kita semua sudah memasuki hari Natal 2021. Jadwal perayaan Ekaristi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagai berikut. Misa malam Natal tanggal 24 Desember 2021 ada 2 kali misa. Yang pertama jam 5:30 sore dan yang kedua jam 8:30 malam. Misa Natal tanggal 25 Desember 2021 juga 2 kali misa. Yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 9:30 pagi. Misa malam Tahun Baru tanggal 31 Desember tahun 2021 jam 7 malam. Dan yang terakhir, Misa Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 ada 2 kali misa. Yang pertama jam 8 pagi dan yang kedua jam 6 sore. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 450.
kasih